Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika kepada teman-teman semuanya. Dan apa kondisi saat ini pembaruan dari sirkuit Mandalika dan KK Mandalika menjelang event internasional balapan MotoGP 2023. Ya, dan jadi sebelum lanjut dengan video ini ya, sebelum kita doakan ya buat teman-teman semuanya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya dan aktivitasnya, amin ya robbal alamin. Ya, jadi kemarin ya sempat kita melihat beberapa tim dari CBR yang langsung acara track day, dan dimana track day ini puluhan rider pacu adrenalin di sirkuit Mandalika, yaitu dalam rangka CBR Track Day 2023. Ya, dan jadi tak semua orang ya dapat merasakan sensasi memacu adrenalin dengan mengendarai sepeda motor di arena balapan. Dan kesempatan ini pun dihadirkan oleh PT Astra Honda Motor atau bisa disingkat dengan AAM ya, melalui CBR Track Day 2023. Dan kegiatan ini menawarkan sensasi pengalaman berkendara langsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit atau sirkuit Mandalika, dan para biker yang tergabung dalam komunitas dan pecinta sepeda motor Honda berkesempatan merasakan sensasi memacu adrenalin ya pada tanggal 3 kemarin. Dan setiap tahun ya AHM menjalankan CBR Track Day sebagai bentuk apresiasi komunitas pecinta sepeda motor Honda untuk memacu adrenalin dan membuktikan ketangguhan CBR 250cc di lintasan balapan. Dan tagline melesat penuh kebanggaan dalam kegiatan ini menggambarkan CBR 250cc menjadi motor idaman dengan performa membanggakan. Ini terbukti di lintasan sebagai jawara Asia sekaligus mempercayai PT Honda Yamaha dan anak muda. Ya, jadi CBR Track Day 2023 memberi kesempatan anggota komunitas untuk menunggangi CBR 250cc di lintasan sebanyak 6 putaran ya. Pada putaran awal, para peserta beradaptasi dan mengenali karakter dari sirkuit Mandalika, dan berikutnya para rider menikmati performa tangguh dan kelincahan CBR 250cc untuk meribas tikungan sirkuit Mandalika. Dan pada putaran terakhir ya, para peserta menguji kecepatan tinggi yang menjadi keunggulan dari CBR 250cc ini dengan tetap memperhatikan aspek keamanan berkendara. Dan sebelum merasakan sensasi berkendara di sirkuit Mandalika, para pecinta sepeda motor Honda yang tergabung dalam berbagai komunitas CBR dari beberapa daerah di Indonesia itu mendapatkan aktivitas eksklusif ya, yakni coaching dari balap Astra Honda Racing Team dan juara Asia Racing Championship kelas Asia Production 250 Reza Denika ya, Hares dan Racing Star Peda Ega pertama memberikan tips berkendara di lintasan sirkuit Mandalika berdasarkan keilmuan balap dan pengalaman mereka. Dan General Manager Marketing ya, Planning and Analysis ya, AHM Andi Wijaya mengatakan CBR Track Day diselenggarakan spesial untuk mengapresiasi para anggota komunitas Honda dan pecinta kecepatan, dan tujuannya agar mereka dapat merasakan langsung atmosfer berkendara di sirkuit balapan Mandalika ini. Dan melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat merasakan sensasi berkendara membanggakan di sirkuit Mandalika dengan CBR 250cc. Dan kami sangat senang dan mengajak komunitas setia Honda merasakan langsung konsep total control sebagai DNA CBR di lintasan balap di sirkuit Mandalika. Ya, jadi ya sebelumnya anggota komunitas memeriahkan rangkaian CBR Track Day di sirkuit Mandalika pada tahun 2023 ini dengan menjelajahi Pulau Lombok ya. Nah, mereka melaju sejauh 175 km melintasi beragam destinasi wisata merawan di Pulau Lombok ini, dan ditemani berbagai varian sepeda motor Honda mulai dari Honda PCX 160 dan Vario 160 dan ADF dan CBR ya.
Dan eksplorasi pulau dilakukan pada Sabtu kemarin ya, dengan perjalanan menuju bukit mengaki melewati daerah Lembar yang berliku ditemani aspal mulus dan yang menambah keseruan touring ya. Dan selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke pantai Selong Belana. Mereka juga singgah di Tugu Persaudaraan Bikers yang merupakan simbol dari solidaritas komunitas sepeda motor dan para biker yang berada di seluruh Indonesia. Ya, dan jadi PT Pertamina Persero bakal membangun stasiun pengisian bahan bakar khusus yang menyediakan Pertamax Turbo bagi motor dan pembalap yang berlaga di sirkuit Pertamina Mandalika ini. Dan rencana investasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar ini mencuat setelah Pertamax Turbo mulai banyak digunakan di event balap lokal hingga nasional. Dan Sales Brand Manager Pertamina NTB Ada Miliara ya menjelaskan pembangunan ditargetkan mulai pada 2023 di area sirkuit Mandalika. Ya, dan Pertamina selaku perusahaan yang bergerak di bidang energi dan sekaligus sebagai sponsor 6 sirkuit Mandalika tentu ingin mendapatkan eksklusivitas dengan membangun sarana pengisian bahan bakar ini. Kami berharap bisa lebih optimal menyediakan bahan bakar untuk pembalap sehingga kedepannya tidak perlu lagi membawa bahan bakar seperti Pertamax Turbo dari luar negeri. Jelas Akil kepada bisnis dikutip dari Antara ya. Ya, dan juga Pertamina juga menargetkan bisa menyuplai BBM kendaraan motor para pembalap MotoGP dan World Superbike saat berlaga di Mandalika. Saat ini untuk kebutuhan BBM motor pembalap MotoGP dan World Superbike masih di bawah dari negara masing-masing karena setiap klub sudah terikat kontrak dengan perusahaan BBM di negara mereka. Dan Pertamina menargetkan mendarat kontrak tersebut sehingga tidak perlu lagi klub pembawa BBM dari luar negeri ya. Dan Pertamina menargetkan mendapat kontrak tersebut sehingga tidak perlu lagi klub pembawa BBM dari luar negeri. Akil menyebut sejumlah produk keunggulan Pertamina seperti Pertamax Turbo, Fastron sudah bersaing di tingkat global dan kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, dan Pertamax Turbo khususnya sudah banyak digunakan di event balapan nasional. Dan selain itu dia mengatakan luasnya ekspor ya MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika ikut mengkerek produk unggulan Pertamina sehingga semakin siap bersaing dengan produk lainnya di pasar global. Dan programnya Jelajah Investasi Sambo didukung oleh PT ASDP Indonesia ya, Ferry Persero, dan PT Bank Negara Indonesia, dan Pertamina Patraniaga, PT PLN Persero, dan PT XL Aksiata Tbk. Ya, jadi RSUD Nusa Tenggara Barat juga menyiapkan ratusan tenaga medis yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan MotoGP Mandalika ya. Dan kami awali dulu dengan rekrutmen Tegas Chief Medical Officer CMO NTB. Dan mengenal seleksi kali ini, pihak rumah sakit lebih cermat dan akurat memperhatikan kualitas tenaga medis yang terlibat. Dan diawali dengan workshop yang direncanakan selama ini 2 hari, tes teori dan tes keterampilan. Dan kalau mereka yang mengikuti proses seleksi memenuhi nilai yang kami tetapkan, maka tahap selanjutnya adalah tes fisik ya. Dan tes fisik tak kalah penting lantaran pihaknya bercermat kondisi sirkuit Mandalika, di mana sirkuit Mandalika sendiri memiliki panjang 4,31 km dengan total 17 tikungan. Sirkuit ini juga memiliki 40 pedok dan garasi untuk tim balapan. Dan jadi dirinya mengungkapkan total tenaga medis yang disiapkan oleh Rumah Sakit Nusa Tenggara Barat ya mencapai 153 orang. Dan rencananya mereka yang bertugas di area sirkuit Mandalika 115 tenaga medis dan sisanya berada di medical center. Dan pihaknya ya menyiapkan dokter spesialis juga dan dokter umum, perawat hingga tenaga penunjang lainnya, dan mengenal sumber tenaga medis di RSUD Nusa Tenggara Barat. Dan tidak hanya memprioritaskan sumber daya manusia saja di dalam daerah, namun juga memperhatikan tenaga medis dari luar daerah. Ya, jadi inilah berita yang dapat Anda sampaikan buat teman-teman semuanya ya.
dan semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini ya. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman semuanya agar teman-teman semuanya dapat memberitahukan berita terbaru dari sirkuit Mandalika kepada channel ini. Ya, baiklah kita akhiri ya sampai di sini dulu. Sekian dari admin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.